Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-ayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua PAC GP Ansor Kelakah, yang saya muliakan pula Pembina PAC GP Ansor Kelakah, dan segenap pengurus PAC yang berbahagia. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk belajar bersama, yaitu dengan tema Nuzulul Quran. Baik, peristiwa Nuzul Quran merupakan peristiwa yang sudah kita kenal semuanya. Peristiwa Nuzul Quran juga sudah sering kita peringatkan, yaitu terjadi pada 17 Ramadan. Peristiwa Nuzul Quran yaitu peristiwa diturunkanlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad ketika itu, yaitu diturunkanlah Al-Quran pertama kali di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Dan peristiwa ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah. Baik, dalam kesempatan ini kami tidak akan menjelaskan panjang lebar atau memaparkan tentang sejarahnya, karena sudah banyak kita ketahui bersama. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini kami pribadi akan menyebutkan hikmah dengan terjadinya Nuzul Quran. Di antara salah satu hikmah Nuzul Quran yang pertama adalah kita selayaknya sebagai hamba yang taat, kita harus mengambil hal positif dengan adanya Nuzul Quran. Kenapa? Karena dengan adanya Nuzul Quran, yaitu sebuah momentum perubahan bagi umat Islam. Kenapa demikian? Karena dengan adanya Nuzul Quran, kita yang sebelumnya tidak punya aturan atau pedoman, dengan adanya Al-Quran kita sudah diatur dan kita bisa merasakan pada kali ini, yaitu dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan hikmah adanya Nuzul Quran yang dulunya tidak punya aturan, kita sekarang sudah punya aturan melalui Nuzulul Quran. Selanjutnya hikmah kedua. Hikmah kedua yaitu sebagai pedoman hidup. Maksudnya sebagai pedoman hidup adalah saat terjadi Nuzul Quran, malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi untuk membaca seperti yang dilafadzkan, Iqra. Hikmah yang kedua adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita bisa belajar dengan ceritanya, dengan adanya turunnya Nuzul Quran. Nabi Muhammad ketika diturunkan Al-Quran pertama, maksud dari Iqra yaitu seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Alaq. Dengan adanya Iqra tersebut, kita bisa membaca keadaan. Dengan kita membaca, kita akan mendapatkan ilmu yang tidak pernah kita ketahui. Bahkan
Dalam kesempatan kali ini, di bulan yang mulia ini, kita harus pandai-pandai membaca. Karena di dalam bulan yang mulia ini, kita akan mendapatkan banyak kemuliaan. Di antaranya, apabila melakukan satu kebaikan, maka akan dibalas beribu-ribu kebaikan. Oleh karena itu, kita dalam momentum Ramadan ini lebih banyak membaca keadaan, membaca sikap, dan membaca semuanya sesuai dengan Iqra. Hikmah yang terakhir yaitu hikmah kita bagaimana semakin dekat dengan Al-Quran. Karena dengan kita dekat Al-Quran sesuai dengan surat Al-Isra ayat 83 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang terjadi penawar obat dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang selain merugi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak Al-Quran. Dalam artian bukan hanya membaca dan menghafal, akan tetapi memahami dari bacaan tersebut dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan hari-hari. Apakah diri kita mau atau tidak untuk belajar Al-Quran? Oleh karena itu, yang masih sering atau jauh bahkan tidak sama sekali menyentuh Al-Quran, pada kesempatan ini mari kita perbanyak ibadah dengan mendekatkan diri, salah satunya membaca Al-Quran dan meneladani peristiwa-peristiwa nuzul Quran dengan membaca keadaan, yaitu membaca semua yang ada di dalam kehidupan ini sebagai tuntunan, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.